Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran matematika. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab matrik. Nah, untuk bab matrik kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan notasi matrik. Kita bisa melihat ada ilustrasi. Bobby mempunyai dua merek buku tulis. Keduanya terdiri dari 38 halaman dan 58 halaman. Hasil penjualan saya catat menggunakan tabel. Kalian bisa lihat tabelnya. Kita bisa lihat ya, untuk merek A30, merek B26, untuk yang 50 halaman, merek A12 dan merek B ada 9. Nah, kalau tabel di atas itu kan terdiri dari 2 kolom dan 2 baris. Jika data penjualan saja yang kita tulis, maka data tersebut akan berubah menjadi matrik. Nah, apa itu matrik? Matrik itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Jika dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Kita lihat contohnya. Untuk kurung yang biasa, matriknya terdiri dari 4 kolom ya, kolom ke bawah ini ada 4 kolom dan ada 3 baris. Untuk kurung penyiku yang menggunakan kurung siku juga sama, ada 4 kolom, ini 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4 dan ada 3 baris. Kemudian ada notasi dan ordo matrik. Matrik dinyatakan dengan huruf besar, elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jika matrik adalah simbol matrik, AIJ merupakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari A dengan I-nya 1, 2 sampai M, J-nya 1, 2 sampai N. Nah, untuk matrik A dapat dinotasikan dengan A sama dengan AIJ, di mana I-nya itu adalah baris, J-nya itu adalah kolom. Jika matrik A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N itu dinyatakan sebagai ukuran ordo dari matrik A, sehingga dapat ditulis A M kali N. Bentuk umum matrik A berordo M kali N, kalian bisa lihat ini. Untuk yang mendatar ada disebut baris ke-1, baris ke-2 sampai baris ke N. Untuk yang ke bawah ini ada kolom ke-1, kolom ke-2 sampai kolom ke M. Kita lihat untuk contoh. Contohnya itu 6 itu terletak pada baris kedua, kolom kedua. Nah, untuk 11 ini letaknya pada baris ketiga, kolom keempat. Kemudian kalau kita tanya untuk 5 ini letaknya di mana? Yaitu baris kedua, kolom keempat. Untuk macam-macam matrik itu ada banyak ya. Di sini ada matrik berdasarkan banyak baris dan kolom atau ordonya. Ada matrik baris, berarti matrik yang terdiri hanya satu baris. Ini contohnya. Kemudian ada matrik kolom, terdiri hanya satu kolom saja. Ada matrik persegi panjang, bentuknya persegi panjang ya, dengan ordo M kali N. Kalian bisa lihat ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini bentuknya persegi panjang dengan ordonya itu 2 kali 3. Kemudian ada matrik bujur sangkar atau persegi, yaitu kalian lihat contohnya, bentuknya persegi, ordonya adalah N kali N. Berarti kalau kita lihat di sini ada 2 baris dan 2 kolom, berarti ordonya adalah 2 kali 2. Itu dinamakan matrik persegi, di mana matriknya itu punya diagonal. Ada diagonalnya 1, 4. Kemudian ada matrik berdasarkan pola elemen, yaitu ada matrik 0, isinya adalah 0, ordonya sama, bentuknya adalah matrik persegi. Kemudian ada matrik diagonal, yaitu matrik yang semua elemen di atas dan di bawahnya adalah 0, dinotasikan sebagai D. Kalian lihat, hanya diagonalnya saja yang tidak 0. Ini matrik persegi. Kemudian ada matrik skalar, ini juga sama, matrik persegi. Semua elemen pada diagonalnya sama. Kalian lihat ini,
diagonalnya sama 5, 5 semua, kalau 1, 1 semua. Matrik simetri, matrik atau matrik persegi. Kemudian ada matrik simetri miring, yaitu matrik simetri yang elemennya selain elemen diagonal berlawanan. Nah, 5 sama min 5, 7 sama min 7, 2 sama min 2. Hanya diagonal yang tidak berlawanan. Kemudian ada matrik identitas, yaitu di mana diagonalnya itu nilainya 1. Kemudian ada matrik segitiga atas, di mana segitiga bawahnya di bawah garis diagonal ini, matrik diagonal, nilainya adalah 0. Matrik segitiga bawah, yaitu matrik yang elemen di atas diagonal utama adalah 0 di atas. Jadi kebalikannya ya, kalau matrik segitiga atas di bawah yang 0, kalau matrik segitiga bawah di atas yang 0. Kemudian ada transpos matrik. Apa itu? Yaitu perubahan posisi matrik. Jadi ketika matrik baru itu terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi yang kolom jadi baris, yang baris jadi kolom. Transpos matrik A dinyatakan dengan A aksen atau A transpos. Contohnya 2, 3, 4, 0 ketika ditranspos menjadi kolom. Baris min 5, 2, 1, 0 ditranspos menjadi min 5, 2, 1, 0, yaitu bentuknya kolom. Baris 0, 3, 2, 1 berubah jadi kolom 0, 3, 2, 1. Nah, catatannya, transpos suatu matrik bisa sama hasilnya dengan matrik asalnya, asalkan matrik itu adalah matrik persegi dan berlaku AIJ sama dengan AIJ. Contoh 0, 1, 3 dirubah jadi 1, 0, 3, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 3, 4, min 1, 3, 4, min 1. Matrik ini ordonya 3 kali 3, beda dengan ini. Ini matriknya adalah 3 kali 4 sehingga tidak sama. Kalau ini matriknya ordonya sama, sehingga bisa kita lihat bahwa A sama dengan A transpos. Kemudian ada kesamaan dua matrik. Nah, kesamaan dua matrik ini A sama dengan AIJ dikatakan sama dengan B sama dengan BIJ jika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Setiap elemen yang terletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama, yaitu AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Matrik A sama dengan matrik B dilambangkan dengan A sama dengan B. Diketahui, kita lihat ada dua matrik A dan matrik B. Kita lihat 2 dengan 4/2, ini kan seletak, itu nilainya sama. 4/2 adalah 2, di matrik A 2, 0, 0. 3/2 itu 9, di matrik A juga 9. Min 1, ini min 1, 3, ini 9/3 adalah 3. Akar 5, akar 25 itu sama dengan 5. Jadi matrik A dan matrik B ini adalah sama. Ya, maka matrik A sama dengan matrik B. Kita ke contoh, kalian bisa lihat. Diketahui matrik P dan matrik Q, kita tentukan X dan Y-nya. Pertama, kita jadikan satu dulu, P sama dengan Q. Kita pasangkan dengan yang seletak. 2 dengan 2, X ditambah Y dengan 1 sama dengan 1. Kemudian X min Y sama dengan 3, kita tulis menjadi persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian dari persamaan ini kita eliminasi. Setelah dieliminasi ketemu 2X sama dengan 4. Kita habiskan Y-nya dulu ya. Kemudian X sama dengan 2. Setelah X sama dengan 2 diketahui, nah kita substitusikan pada persamaan yang ke-1, yaitu X ditambah Y sama dengan 1, sehingga Y-nya sama dengan min 1. Ketemu deh untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini tentang matrik, pengertian dan notasi matrik. Jangan lupa ya untuk subscribe, klik loncengnya, juga like. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.